siswanya. Eskul balap motor ini disambut antusias para siswa. Bahkan setiap tahunnya ada peningkatan, termasuk pelajar perempuan yang tidak mau kalah dengan pelajar laki-laki. Ya karena senang aja gitu, ada tantangan. Terus? Ya bikin penasaran gitu, jadi ikutan. Nggak merasa takut? Enggak. Ketika mengikuti kegiatan ABS? Enggak merasa takut. Banyaknya peminat membuat sekolah kewalahan dalam menyediakan sepeda motor untuk latihan balapan. Sehingga tidak sedikit para peserta eskul membawa roda duanya sendiri untuk berlatih. Di sekolah itu banyak yang suka balapan liar dan ugal-ugalan di jalan. Setelah adanya eskul ini tuh sebuah, wah ini diwadahi nih oleh sekolah gitu. Dan tidak ada istilah balapan liar di luar. Lokasi eskul road race dan grass track dibagi menjadi dua, yakni di lapangan sekolah dan di sirkuit Cibatu. Untuk di sekolah hanya sebatas test drive dan settingan. Sementara untuk latihan balapan digelar di sirkuit Cibatu seminggu sekali. Eskul balapan ini sengaja dibentuk agar potensi dan bakat para pelajar terarahkan dengan positif, serta untuk menghindari adanya balapan liar di jalanan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Nah ini menarik sekali nih Van, kalau TV One punya One Prix, kalau di Majalengka punya Grass Track. Nah kita akan menanyakan langsung sejauh mana kemudian minat pelajar SMK Korpri Majalengka terhadap ekskul balap motor. Kita sudah bergabung bersama dengan Bapak Rahmat Hidayat selaku pembina ekskul Road Race SMK Korpri. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Mbak Vena, Mbak Ana. Iya, Pak Rahmat Kepala Sekolah SMK Korpri ya Pak, betul ya? Benar. Ya, Pak Rahmat, kita ingin tahu nih, sebenarnya landasannya apa? Kenapa membentuk ekskul Road Race Grass Track ini? Ya, di sekolah kami di SMK Korpri Majalengka, selain kita memfasilitasi anak didik kita dengan pengembangan akademis, kita juga memfasilitasi di sisi non akademis. Di antaranya melalui ekskul Road Race ini di antaranya. Ada banyak ekskul di sekolah kami. Tapi yang memang mendadak viral ini ekskul Road Race ini. Oke, Pak Rahmat, adakah syarat tertentu yang memang harus dipenuhi oleh siswa-siswi yang ingin ikut ekstrakurikuler ini? Apakah memang harus memenuhi usia 17 tahun atau memiliki surat izin mengemudi? Adakah syarat-syarat tertentu? Ya. Jadi memang ekskul ini ekskul bisa dibilang ekskul ekstrim ya. Kita juga tidak bisa sembarangan menampung atau menerima peserta baru, harus ada izin, utamanya izin dari orang tua. Izin dari orang tua, semuanya bisa saling mendukung. Dari kita, dari sekolah menyediakan pelatih, menyediakan fasilitas, sarana, orang tua juga mendukung secara moral. Gitu. Itu utamanya, syarat utamanya. Kalau dari sisi usia, masih usia sekolah tentunya ya, bervariasi di kita. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, berbeda-beda. Artinya nggak perlu memiliki surat izin mengemudi ya Pak? Surat izin mengemudi itu kan batasnya 17 tahun ya. Untuk yang sudah masuk dia pasti mempunyai surat izin mengemudi. Tapi kan ekskul ini bukan untuk di jalanan Mbak ya. Jadi ini hanya kita memfasilitasi, mengarahkan skill siswa-siswa kita untuk lebih baik lagi di sirkuit tentunya. Pak Rahmat, apakah ini juga salah satu tindakan preventif karena kita tahu maraknya pelajar yang melakukan aksi balap liar begitu di jalanan, ini salah satu tindak preventif dari SMK Korprika atau seperti apa Pak? Di antaranya kita mengakomodir bakat minat siswa kita ke arah yang lebih positif. Dengan ekskul ini, dengan pelatih-pelatih yang profesional tentunya. Kita juga tidak sendiri Mbak ya, kita menggandeng IMI Korwil Majalengka untuk ikut juga membimbing putra-putri kita di bidang balap motor ini. Oke, mengenai proses latihan ini diselenggarakan di mana Pak Rahmat? Rutinnya kita di sirkuit resmi Pak, di sirkuit Cibatu di Majalengka ini. Alhamdulillah pemerintah Majalengka juga support memberikan fasilitas kita untuk menggunakan sirkuit sebagai tempat latihan putra-putri kita.
utamanya adalah di sirkuit Cibatu. Pak Untuk road Rahmat, race ini. ini menarik sekali kalau lihat gambar siswa-siswa yang kemudian mengikuti ekskul ini begitu. Ini motornya tipe apa sih Pak? Motor bebek atau motor vario atau apa sih? Atau motor matic Pak? Seperti apa ini motor-motornya? Ya. Macam-macam untuk motornya. Kita ada matic, kemudian ada yang non matic juga. Apakah kemudian siswa ini harus punya motor sendiri atau pihak sekolah sudah menyediakan alat-alat, kemudian motornya sendiri bagi kemudian siswa yang mau mengikuti ekskul ini? Kita memfasilitasi, tentunya ya kemampuan kita terbatas juga, Bapak, Ibu ya. Alhamdulillah support dari orang tua juga bagus, dan beberapa yang mensupport bisa menggunakan kendaraannya sendiri. Gitu. Tapi kita maksimal mungkin memfasilitasi anak didik kita untuk menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Oke, apakah anak-anak yang mengikuti ekskul ini Pak kemudian nanti didorong untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan? Pasti kita dorong anak-anak untuk berpartisipasi di kejuaraan-kejuaraan. Itu untuk melatih skillnya juga, begitu, menunjukkan bahwa berprestasi itu adalah di tempat yang memang sesuai, tentunya di kejuaraan-kejuaraan kita dorong. Kita fasilitasi siswa-siswa kita untuk berpartisipasi aktif di kejuaraan-kejuaraan, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan yang lainnya. Sejauh ini Pak, sudah adakah siswa Bapak yang kemudian menyabet gelar juara begitu Pak? Ya, untuk tingkat nasional mungkin belum ya. Kita berharap ke depannya ada. Jadi tahun kemarin ada siswa kita yang menjadi atlet Porda Kabupaten Majalengka, mewakili Majalengka di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kedepannya kita juga berharap ada siswa-siswi kita yang bisa menunjukkan prestasi sampai tingkat nasional ataupun internasional. Itu harapannya. Baik, Pak Rahmat, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini juga sebagai salah satu tingkat preventif ya, Venaya, untuk menghindari adanya aksi balap liar. Terima kasih Pak Rahmat, selamat siang. Selamat siang. Ya, pemirsa, kami ajak Anda beralih ke informasi berikutnya yang akan kami